Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Stefania Najwa, saya dari Perbankan Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi rukun dan syarat bai'. Jual beli atau bai' menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Abu Bakar Al-Husni, bahwa jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara diizinkan oleh syara. Definisi rukun dan syarat murabahah. Definisi murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati pembeli. Dalam murabahah, penjual atau misalnya bank harus transparan mengenai harga pokok dan tingkat keuntungannya. Pembayaran dalam murabahah bisa dilakukan tunai, dicicil atau ditangguhkan. Tapi yang biasa terjadi pada akad murabahah itu dia itu dicicil ya. Rukun murabahah. Rukun murabahah di sini ada 5 ya. Yang pertama ada bai' atau penjual, yang kedua ada mustasni atau pembeli, yang ketiga ada mabi atau barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada saman atau harga barang, dan yang terakhir yang kelima yaitu ijab qabul, yaitu atau pernyataan serah terima. Syarat murabahah. Yang pertama yaitu syarat yang berakad atau penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli itu harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi si penjual dan pembeli itu dia harus berakal dan dia tidak dalam keadaan terpaksa atau disuruh orang lain harus mau menjalani akad murabahah itu, tapi dia mau atas kemauan dia sendiri. 2. Barang yang diperjualbelikan atau mabi'. Tidak termasuk haram dan jumlahnya jelas. Jadi barang yang diperjualbelikan itu tidak termasuk barang haram. Contohnya homer itu barang haram ya. Jadi kalau ada yang memperjualbelikan homer itu haram ya kawan-kawan. Jadi itu tidak boleh, tidak masuk dalam akad murabahah. Terus jumlahnya itu harus jelas. Jadi dari awal dia menjual itu, contohnya kalau 2 biji ya 2 biji benar, tidak berbohong begitu. Yang ketiga yaitu harga barang atau saman. Harus dikatakan secara transparan harga pokok serta keuntungannya. Jadi dari awal itu jika dia membeli kayak contoh membeli HP ya. Harga pokoknya itu berapa? Harga pokoknya itu 1 juta. Nah, terus dia ambil keuntungan 200.000. Nah, itu 1 juta harga pokok dan 200.000 keuntungan itu harus dijelaskan kepada si pembeli atau mustasni. Definisi rukun dan syarat salam. Salam atau sorf adalah jual beli pesanan di mana pembeli membayar penuh di awal untuk barang dengan kriteria tertentu. Sementara barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Spesifikasi dan harga barang ditentukan sejak awal akad. Jadi akad sorf itu akad yang pembayarannya itu ada di awal sebelum menerima barang gitu ya. Rukun salam. Di sini rukun salam itu ada 5. Yang pertama ada muslam sebagai pembeli, ada muslam alaih penjual, yang ketiga modal atau uang saman, muslam fih barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir pastinya ada sighot ijab dan qabul. Syarat salam. Yang pertama, uangnya dibayar di tempat akad. Jadi ketika kita mau berakad sorf itu harus jadi ketika kita menjalani akad sorf itu harus dibayar di tempat itu juga, tidak boleh mau nanti aja ya bayarnya, itu tidak boleh kan, karena akad sorf itu umum kalau akad sorf itu bayarnya di awal ya. Terus yang kedua, barang menjadi hutang bagi si penjual. Karena uang tadi sudah dibayarkan di awal, karena uang dulu ya, jadinya barangnya seperti jadinya penjual itu kayak jadi utang gitu ke si pembeli gitu ya.
Yang ketiga, barang diberikan sesuai waktu janji. Jadi pada awal akad itu pasti ada kesepakatan ya. Kalau bayarnya sekarang mau dikirim seminggu lagi atau kapan gitu. Jadi kalau memang dikirim seminggu lagi ya harus tepat pada hari itu ya. Pada akad di awal tadi. Yang keempat yaitu barang tersebut jelas takaran, timbangan, atau penilaiannya. Jadi harus sesuai ya, tidak boleh dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan. Yang kelima yaitu disebutkan sifat barangnya. Jadi kalau contohnya kalau beli kayak handphone bekas gitu ya, itu kan pasti ada minus di HP tersebut. Entah itu mau minus pemakaian, entah itu baterainya sudah mulai boros, ada baret dan lain-lain, itu harus dijelaskan secara rinci. 6. Disebutkan tempat menerimanya. Jadi jika terjadi akad sorf itu pasti kan ada perjanjian ya, mau diterima di mana itunya, mau diterima di mana barang yang dipesan tadi. Nah, itu disebutkan pada awal akad. Definisi istisna. Istisna adalah kontrak jual beli di mana pembeli memesan barang kepada produsen untuk dibuat sesuai kesepakatan. Produsen bertugas memproduksi barang berdasarkan pesanan dengan spesifikasi dan harga yang disepakati di awal. Pembayaran dapat dilakukan di muka, bertahap, atau ditangguhkan. Rukun istisna. Yang pertama ada mustasni sebagai pemesan, sani atau penjual, masnu objek atau barang yang dipesan. Yang keempat sigot atau ijab dan qabul. Syarat-syarat istisna. 1. Harus dilakukan oleh yang berakal dan dewasa atau balik. Jadi jika orang itu gila, ya gak mungkin beli gak sih? Ya mungkin aja, tapi kan tidak boleh. Tidak boleh terjadi akad istisna. Yang kedua, akad harus dilakukan secara sukarela atau ridho. Jadi dia tuh harus ikhlas gitu. Yang ketiga, pihak yang diminta untuk membuat sesuatu telah setuju memenuhi permintaan pemesan. Jadi pemesan dan yang dimintai pesanan atau yang menjual itu harus setuju dengan apa yang dipesan oleh pemesan tadi. Yang keempat, barang pesanan memiliki karakteristik yang jelas. Dan yang terakhir, barang pesanan tidak memunculkan kerugian. Jadi barang tadi itu tidak membuat pembeli rugi ya. Definisi sorf. As-sorf adalah transaksi jual beli antara dua mata uang, baik sejenis maupun berbeda. Transaksi ini bisa dilakukan oleh individu ataupun perusahaan, di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam sorf, akad harus diselesaikan segera sebelum penjual dan pembeli berpisah agar transaksinya sah. Nilai tukar atau kurs yang digunakan dalam transaksi bisa berubah sesuai kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Jadi akad sorf itu akad dua mata uang ya. Begitulah. Mohon koreksinya Pak. Rukun sorf ada 3. Yang pertama pelaku akad, yang kedua objek akad, dan yang ketiga adalah ijab dan qabul. Jadi pada akad sorf itu pelaku, objek, dan ijab qabul itu harus terjadi semuanya agar akad tersebut sah. Yang terakhir yaitu syarat sorf. Yang pertama, serah terima sebelum keduanya berpisah. Jadi ijab qabul itu harus terjadi sebelum mereka berdua itu berpisah gitu ya. Yang kedua, sama rata. Yang dimaksud sama rata itu meskipun mata uang antara si A dan si B itu berbeda, itu harus tetap sama rata ya pembagiannya atau nilai tukarnya. Yang ketiga yaitu pembayaran harus secara tunai. Tidak bisa secara TF, mungkin nggak ada ya TF dari zaman dulu. Dan yang terakhir yaitu sebelum pelaksanaan tidak boleh ada khiyar. Apa sih khiyar itu? Setahu saya khiyar itu adalah pembatalan. Jadi sebelum melaksanakan akad sorf ini tidak boleh ada pembatalan. Jadi masa
belum saja terjadi akad sorf sudah dibatalkan gitu. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.